Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Luptia Tantri dengan NIM 0310201044, jurusan Tadris Biologi 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, adapun di video kali ini saya akan membahas tentang Angiospermae, khususnya yaitu pada tumbuhan melati atau nama ilmiahnya Jasminum sambac. Dimana adapun video kali ini disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah reproduksi dan embriologi tumbuhan, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Khairuna MPD. Nah, jadi melati putih atau Jasminum sambac adalah spesies melati yang berasal dari Asia Selatan. Bunga ini menjadi satu dari 3 bunga nasional Indonesia atau disebut dengan sebagai puspa bangsa. Bunga melati adalah jenis tumbuhan perdu atau semak-semak. Nah, adapun morfologi dari melati putih sendiri, yang pertama itu ada akar. Akar melati merupakan akar tunggal. Yang kedua itu batang. Batang melati berbentuk bulat dan teksturnya berkayu. Nah, batangnya itu memiliki cabang-cabang dan berwarna coklat, seperti yang ada di gambar. Nah, selanjutnya itu ada daun. Daun melati termasuk jenis daun tunggal. Tangkai daunnya itu pendek, letaknya itu berhadapan. Nah, helaian daun itu berbentuk bulat telur dan agak lonjong. Nah, pinggiran bagian tepi daun itu rata. Nah, tulang daun itu sendiri berbentuk menyirip. Selanjutnya itu ada bunga. Melati itu menghasilkan bunga berjenis majemuk dengan pertumbuhan bunga di bagian ketiak daun. Dalam satu pangkal bunga akan ditumbuhi 3 bunga sekaligus, sehingga akan terlihat padat. Selanjutnya itu buah. Melati itu menghasilkan buah. Buahnya itu termasuk buah buni, mengkilap dan berwarna hitam. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi melati. Sistematika tumbuhan melati, yang pertama itu ada kingdom, termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Lamiales, famili Oleaceae, dan genus Jasminum, serta spesies Jasminum sambac. Nah, selanjutnya itu ada habitat melati. Nah, tanaman melati putih dapat tumbuh di mana saja dengan ketinggian maksimal 1500 mPdL. Kemudian, reproduksi dan embriologi melati. Nah, reproduksi dan embriologi melati itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reproduksi secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Nah, biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji. Kemudian, butir-butir serbuk sari itu akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan itu sendiri adalah proses meleburnya sel jantan atau serbuk sari dengan sel betina atau kepala putih. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Nah, bakal buah itulah yang nantinya akan menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Nah, fase embriologi melati itu saat air masuk tadi ke dalam biji, kan di dalam bakal buah itu ada biji. Nah, saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim yang ada di situ mulai aktif sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Pada proses perkecambahan adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada perkembangan embrio, saat berkecambah, bagian pluma tumbuh dan berkembang menjadi bagian-bagian batang. Sedangkan radikulanya itu menjadi akar. Setelah fase perkecambahan diikuti pertumbuhan 3 sistem jaringan, yaitu meristem primer yang terletak di akar dan batang. Pada fase ini tumbuhan itu akan membentuk akar, batang, dan daun. Kemudian 3 sistem jaringan primer yang terbentuk yaitu protoderm, yaitu sebagai lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Yang kedua itu meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks pada akar. Yang ketiga itu ada prokambium, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder.
Selanjutnya itu ada pertumbuhan primer. Pada akar itu nanti akar muda yang keluar dari biji itu segera masuk ke dalam tanah. Selanjutnya itu membentuk sistem perakaran tanaman. Sedangkan reproduksi secara vegetatifnya yaitu tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yakni alami tanpa bantuan manusia dan buatan atau dengan bantuan manusia. Nah, salah satunya itu perbanyak tanaman melati yang dapat dilakukan secara vegetatif, yaitu melalui stek. Stek itu kan merupakan cara perbanyakan vegetatif dengan cara memisah bagian tanaman, akar, batang, daun dari tanaman induknya. Nah, pada teknik budaya stek ini biasanya ada tambahan hormon untuk membantu pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, di sini reproduksi vegetatifnya itu dengan stek batang. Nah, jadi langkah kerjanya itu, seperti yang ada di gambar, beberapa tahapannya seperti itulah. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.